Coba perhatikan peta pertama yang ditampilkan ini. Yang kita lihat adalah sistem busur kepulauan yang terbentang di perairan Indonesia Timur. South Banda Arch ini merupakan hasil dari proses geologi yang luar biasa, yaitu pertemuan antara lempeng tektonik Australia dan busur vulkanik Banda. Pada peta kedua ini, kita bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana bentuk dasar lautnya. Di sini, kita dapat melihat cekungan-cekungan dalam seperti Weber Deep dan berbagai fitur lain yang menunjukkan aktivitas tektonik yang intensif di kawasan ini. Sekarang, mari kita bahas lebih detail tentang fisiografi kawasan ini. South Banda Arch bisa dibagi menjadi dua komponen utama yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Pertama, adalah busur luar non-vulkanik. Apa sih sebenarnya ini? Busur ini terdiri dari pulau-pulau seperti Sawu, Timor, Tanimbar, dan Kei. Yang menarik, pulau-pulau ini bukanlah hasil letusan gunung berapi, melainkan terbentuk dari sedimen dan pecahan kerak benua Australia yang terangkat saat terjadi subduksi. Kita akan mengamati struktur geologisnya. Di daerah ini didominasi oleh sesar dorong atau melange yang seperti dikenal dengan Bobonaro Clay dan palung subduksi seperti Timor Trough. Yang istimewa di kawasan ini tidak ada aktivitas vulkanik, sangat berbeda sekali dengan kebanyakan gugusan pulau di Indonesia yang umumnya vulkanik. Komponen kedua adalah busur vulkanik dalam atau busur dalam vulkanik. Berbeda dengan busur luar, bagian ini justru sangat aktif secara vulkanik. Di sini kita menemukan pulau-pulau vulkanik seperti Alor, Petar, dan Damar yang semuanya lahir dari proses subduksi kerak Samudra Banda. Dari segi batuan, kawasan ini didominasi oleh batuan andesit dan sesar geser berarah timur laut hingga barat daya. Ada juga fitur geologi menakjubkan berupa cekungan dalam seperti Savu Basin dan Weber Deep. Yang menarik, vulkanisme aktivitas terjadi di hampir seluruh kawasan ini, kecuali di daerah Wetar Gap. Nah, coba perhatikan peta geologi yang menarik ini. Kawasan Sawu, Roti, dan pulau-pulau di sekitarnya terletak di kawasan yang kita sebut sebagai busur luar Banda Selatan. Ini bukan sembarang kepulauan, teman-teman. Ini adalah bukti nyata dari cerita panjang subduksi lempeng Australia di bawah busur Banda. Yang menarik, zona ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari Sunda Arch yang kita kenal di bagian barat Indonesia, dan terjadinya interaksi yang intens dengan paparan benua Australia di selatan. Lihat bagian geologis di bawah slide ini. Ini menunjukkan struktur di bawah permukaan Pulau Sawu. Bayangkan proses geologi yang terjadi di sini. Subduksi kerak samudra Australia di bawah busur Banda menyebabkan terakumulasinya sedimen dan fragmen kerak benua Australia di zona akresi. Pulau Sawu dan Roti yang sedang kita bahas ini adalah bagian dari apa yang disebut Savu Accretion Ridge. Tahu bagaimana terbentuknya? Ini adalah hasil dari campuran batuan sedimen, serpi, dan pecahan kerak benua yang terangkat ke permukaan laut. Proses ini telah berlangsung selama jutaan tahun. Posisi geografis Sawu dan Roti sangat strategis secara geologis. Letaknya tepat di tepi utara paparan Scott yang merupakan bagian dari kerak benua Australia. Dan inilah yang menarik ketika kerak benua Australia yang tebal namun ringan masuk ke zona subduksi. Tidak terjadi subduksi normal seperti yang kita bayangkan. Sebaliknya, terjadi fenomena yang disebut lock up atau penguncian subduksi. Bayangkan seperti sebuah pintu yang macet dan tidak bisa ditutup sempurna. Fenomena ini kemudian memicu terbentuknya sesar dorong yang mengarah ke selatan atau vergence, ke arah Scott Plateau. Nah, perhatikan struktur sesar dorong pada penampang geologi ini. Struktur ini menampilkan bagaimana lempeng tektonik bergerak naik ke atas lempeng lainnya, menciptakan morfologi unik yang kita lihat di permukaan pulau-pulau ini. Aspek yang paling menarik dari Sawu dan Roti adalah keberadaan struktur geologi berupa sesar dorong dan melange yang ditampilkan dan jelas proses tektonik yang terjadi. Selanjutnya, mari kita beralih ke salah satu pulau terbesar di South Outer Banda Arch, yaitu Pulau Timor. Coba perhatikan peta yang ditampilkan ini. Pulau Timor terdiri dari dua bagian utama yang secara politik terpisah, yaitu Timor Barat yang merupakan bagian dari Indonesia dan Timor Timur yang kini menjadi negara Timor Leste. Namun secara geologis, keduanya merupakan salah satu
satu kesatuan yang mempesona. Secara tektonik, Pulau Timor terletak di ujung timur jalur Sabu dan Roti yang baru saja kami bahas. Perhatikan lokasi geografisnya pada peta. Posisi ini sangat strategis karena membentuk apa yang para ahli geologi sebut sebagai accretion wedge, yang mana dibayangkan seperti irisan baja raksasa yang terbentuk akibat penunjaman lempeng samudra di bawah kerak benua. Secara fisiografis, Pulau Timor dapat dibagi menjadi unit litotektonik yang sangat menarik. Yang pertama, Northern Range. Ini adalah unit litotektonik Cogneno. Bayangkan ini sebagai tulang punggung Pulau Timur yang membentang di bagian utara dengan batuan yang memiliki ciri khas. Kedua, cekungan tengah dan cekungan pesisir selatan. Cekungan di bagian tengah dan pesisir selatan ini memiliki sejarah pengendapan sedimen yang kompleks dan menarik. Satuan ini disebut sebagai Satuan Litotektonik Vikoku. Dan ketiga, Southern Range yang didominasi oleh unit litotektonik Calbano. Menurut penelitian Barat dan rekan-rekannya, pada tahun 1978 kawasan ini memiliki karakteristik struktural yang unik. Masing-masing unit litotektonik ini menceritakan bagaimana sejarah geologi di Timor yang berbeda-beda. Busur vulkanik dalam Banda Selatan merupakan kelanjutan timur dari busur vulkanik Sunda Timur, dimulai dari Pulau Flores atau bagian timur dan berakhir di Pulau Banda. Dari Flores Timur, ukuran pulau-pulaunya mengecil dan semakin ke timur laut menjadi deretan pulau vulkanik yang terisolasi dan punggungan bawah laut yang tidak beraturan. Nama-nama pulau dari barat ke timur laut adalah Solor, Adonara, Lembata, Mensa, Pantar, Pura, Alor, Pulau Autoro, Linan, Wetar, yang kemudian berlanjut ke pulau-pulau kecil yang nyata, Romang, Laut, dan Maupora. Dan dari sini ke gunung-gunung berapi di Pulau Damar, Teun, Nila, Serua, dan lebih jauh ke timur laut berupa punggungan bawah laut dengan gunung-gunung berapi yang terisolasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada potensi sumber daya energi yang terdapat di kawasan busur Banda Selatan. Yang pertama, kita mulai dari petroleum resource. Wilayah busur Banda Selatan ini mencakup area busur vulkanik dalam, termasuk pulau-pulau seperti Alor, Wetar, Romang, Damar, hingga Pulau Banda. Meskipun secara geologi kawasan ini tergolong aktif dan kompleks, ternyata tidak semua cekungan sedimen yang benar-benar jelas sebagai perangkap minyak utama. Namun bukan berarti tidak ada potensi sama sekali. Misalnya di sebelah selatan Pulau Wetar terdapat morfologi menyerupai cekungan dengan kedalaman laut hingga lebih dari 4.000 meter. Ini menunjukkan adanya potensi energi walaupun belum ada pembuktian langsung sejauh ini. Sementara itu, eksplorasi yang lebih menjanjikan justru ditemukan di wilayah paparan atau margin pasif dekat Palung Timor, terutama di sekitar pesisir selatan Timor Leste. Beberapa sumber eksplorasi bahkan sudah dibor di sana. Indikasi adanya sistem petroleum mulai terlihat meskipun belum sepenuhnya komersial. Sedangkan di bagian yang lebih utara, khususnya paparan Arafura, potensi minyak dan gas bumi justru lebih signifikan karena didukung oleh cekungan sedimen yang besar dan dalam. Lanjut ke coal research. Untuk batu bara, sejauh ini tidak ada laporan kejadian batu bara di kawasan busur Banda Selatan. Hal ini karena tidak adanya ditemukan cekungan sedimen yang cukup tebal untuk pembentukan lapisan batu bara di sana. Dan kita lanjut pada geothermal research. Potensi panas bumi di kawasan ini justru cukup menarik. Beberapa situs potensial telah diidentifikasi oleh Direktorat Sumber Daya Energi Terbarukan, dan lokasinya bisa kita lihat di tabel maupun peta. Sebagian besar titik panas bumi ini tersebar di pulau-pulau seperti Lembata, Lomblen, dan juga Alor. Ini wajar karena busur vulkanik Banda Selatan merupakan perpanjangan dari zona magmatis busur Sunda Timur. Jadi, keberadaan panas bumi di sini erat kaitannya dengan aktivitas vulkanik yang masih berlangsung hingga sekarang.
Nah, kita lanjut ke bagian sumber daya mineral yang telah teridentifikasi di wilayah busur Banda Selatan. Jadi, wilayah yang menjadi fokus dalam eksplorasi mineral ini berada di sekitar busur vulkanik, terutama di Pulau Wetar dan Pulau Romang. Wilayah ini dikenal dengan aktivitas vulkaniknya yang intens di masa lalu, dan kondisi seperti ini biasanya sangat ideal untuk pembentukan mineral-mineral logam bernilai tinggi. Dari data eksplorasi, jenis mineral utama yang ditemukan adalah emas dan tembaga. Tapi penting untuk dicatat bahwa sampai saat ini belum ada endapan ekonomi yang benar-benar terkonfirmasi secara resmi. Artinya sejauh ini baru indikasi atau prospek awal, belum sampai tahap eksploitasi komersial. Meskipun begitu, sejumlah tanda-tanda geologi dan hasil analisis awal menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Di peta ini kita bisa melihat sebaran titik-titik eksplorasi dan juga jenis batuan penyusunnya yang mendukung terbentuknya sistem mineralisasi. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai endapan mineral dan logam di Pulau Wetar, khususnya tipe FHMS atau Volcanogenic Hosted Massive Sulfide. Pulau Wetar memiliki beberapa lokasi penting dengan endapan FHMS, yaitu di Lerokis, Kali Kuning, dan Meron. Ketiga lokasi ini merupakan titik utama yang menyimpan sumber daya logam yang cukup signifikan. Berdasarkan data eksplorasi, potensi sumber daya mineral mencakup sekitar 2,9 juta ton emas, perak di Lerokis. Kemudian 2,2 juta ton di Kali Kuning dan sekitar 0,3 juta ton di Meron. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Pulau Wetar menyimpan cadangan logam yang sangat menjanjikan untuk eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut. Secara geologi, mineralisasi FHMS ini berada di bawah unit barit dan tertutup oleh lapisan batu gamping kapur berumur Pliocene. Jadi secara stratigrafi, endapan berada cukup dalam tapi masih dalam jangkauan eksplorasi modern. Bila kita lihat penampang melintang dari endapan Lerokis pada gambar kiri bawah, kita bisa mengamati zona-zona utama dari sistem FHMS. Terlihat jelas adanya zona sulfida masif, barit, dan alterasi batuan vulkanik yang mengindikasikan sistem hidrotermal aktif di masa lalu. Ada juga zona orbrexy dan struktur sesar yang mengontrol jalur fluida mineralisasi. Dari segi karakteristik geologi, endapan ini menunjukkan struktur khas FHMS, yakni keberadaan batuan penutup, zona barit, serta mineralisasi yang kaya akan emas dan perak. Selain itu, terdapat unsur pengotor serta zona sulfida bawah yang unik karena bentuknya oval dan menyerupai corong. Sebuah ciri khas khusus dari sistem endapan masif sulfida yang terbentuk di lingkungan laut dalam vulkanik. Jadi secara keseluruhan, endapan FHMS ini merupakan target eksplorasi yang sangat potensial dan bisa menjadi salah satu tulang punggung pembayaran sumber daya logam dan bisa menjadi salah satu tulang punggung pengembangan sumber daya mineral logam di wilayah busur Banda Selatan. Nah, untuk lanjutan dari pembahasan sebelumnya, kita lihat fenomena alterasi batuan dan potensi endapan logam lain di wilayah busur Banda Selatan, khususnya di Pulau Wetar dan Pulau Romang. Alterasi batuan di Pulau Wetar mencakup area yang cukup luas, sekitar kurang lebih 35 km persegi, dan memiliki kedalaman alterasi lebih dari 250 meter. Ini menunjukkan bahwa sistem hidrotermal yang pernah aktif di kawasan ini sangat kuat dan dalam. Yang menarik, proses alterasi ini terjadi dalam dua fase suhu yang berbeda, yang artinya ada perbedaan kondisi hidrotermal dari waktu ke waktu, dan ini bisa menjadi pengaruh distribusi serta tipe mineralisasi yang terbentuk. Kemudian di Pulau Romang, khususnya di daerah Lakukanhi, telah ditemukan endapan polimetalik, yakni endapan logam yang mengandung lebih dari satu jenis logam berharga. Dari hasil analisis geokimia dan pengeboran, diketahui bahwa endapan ini mengandung emas, perak, dan logam-logam lainnya.
Pada gambar di bagian kiri terdapat penampang geologi dari Chulaon Deposit. Terlihat adanya zona mineralisasi yang dibatasi oleh struktur geologi dan lapisan-lapisan vulkanik. Zona-zona ini menjadi target utama dalam eksplorasi karena di sanalah kemungkinan besar terjadi pengendapan logam-logam berharga. Gambar di atas kiri juga menunjukkan distribusi prospek mineral seperti batu putih, batu emas, dan lainnya, yang semuanya berada dalam jalur sistem hidrotermal yang sudah terpetakan dengan baik. Semua ini menunjukkan bahwa Pulau Wetar dan Romang memiliki potensi geologi yang sangat prospektif untuk eksplorasi mineral logam lebih lanjut. Dengan pendekatan eksplorasi modern, wilayah ini bisa menjadi kontributor penting dalam sektor energi dan sumber daya mineralisasi nasional.